dipilih atau yang terpilih terbukti dari bagaimana kita menikmati kehidupan ini. Kalau nakin sudah kita makalonohon asa mamora, jadi sada penelitian di dok, kebanyakan anak-anak muda sekarang bercita-cita menjadi orang kaya ketimbang menjadi orang bahagia. Baru kayak ya, ada slogan anak muda sekarang, jalan baru-baru untuk hubungan anak Pepe, kenapa memilih tidak mau keluar dari kota Medan? Kenapa memilih harus tinggal di Medan dan harus mencari pekerjaan di Medan? Dia inang berbeda dengan zaman kami. Zaman kami sekarang, kalau kita pergi melamar pekerjaan, memang kita persiapkan diri untuk menang. Tapi setelahnya pikiran kami yang utama kira-kira berapa selerinya. Maka uangnya yang penting. Jadi benarlah ungkapan dari seorang peneliti ini bahwa kebanyakan anak muda semakin modern zaman, maka yang dipikirkan semakin banyak pendapatannya, tidak terlalu memikirkan apakah dia akan bahagia dengan kekayaannya atau sebaliknya malah menderita dengan kekayaannya. Dibanding domangina, mula kita tutup buku, kemudian nama di buku taringo tu uhadu asa mamura ketimbang uhadu asa bahagia. Alam memang di zaman nang laku buku, alam nga sudah judul, adong di Google, ada di handphone kita. Tapi mari kita jujur, mana lebih senang melihat yang lewat di YouTube, di TikTok, mana lebih senang melihat kebahagiaan atau kekayaan? Mana lebih senang melihat kebahagiaan tapi tinggal di tempat sepi, atau kekayaan instan lalu tinggal di tempat yang lain? Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan ini, memang jemaat yang ada di Efesus tidak keseluruhan. Ketika Paulus mengirimkan suratnya ini, langsung dengan sukarela seperti kita sekarang duduk menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Ada banyak orang di Efesus yang sangat susah dan bahkan butuh proses panjang untuk menerima apa itu Injil. Nomor 8, dak sudah tinggal di huta Efesus, Hosea tu Kristus. Ada untuk pihak kana manumpa di batas Liban. Ada untuk na alang-alang ako siyawna marhite panadayona tu Kristus. Alay di paluwas di batado, di paluwas Kristus do marhite apostol Paulus, ikusahat barita nauli tu huta Efesus asamora na sida di bagasan panadayon di Kristus. Supaya mereka kaya karena mereka adalah juga sama seperti kita. Kita juga sama seperti mereka adalah anak pilihan Tuhan. Kalau saja anak itu ditubuhi, amahurah biasanya rohani debata. Kekayaan kasih karunia apa yang dikaruniakan kepada kita? Hidup nanti akan nau pilih Tuhan. Itu kekayaan yang tak ternilai harganya. Kita disebut sebagai anak pilihan. Jemaat Efesus disebut sebagai anak-anak pilihan. Bahkan di dok nanti gabi anak hahulongan ni rohani. Waduh mana? Apakah kehebatan jemaat Efesus? Lalu sekarang apa kehebatan kita? Ia dohanu yota. Uban na gabi dipilih. Uria Efesus, uria na parjului, nangita uria di kafe cinta damai. Secara khusus uria di kafe sektor tolu. Gabi anak halomuana manang hahulongan ni rohani. Sama sekali kita tidak punya keunggulan yang boleh dinilai dan dibandingkan dengan orang lain. Ay sumanang dia kita, jala sumanang dia nang boy taulah. Alay dipilih dong kita, gabi anak halomuan ni rohani. Gari ada sa setongna, patu dong kita onaw mo, alanya kapalaw siyon. Alanya kasangko niya kapagkatayo. Alanya kadosa ni pabayran ng parsauran. Ito nga ito nga ni Bonita. Alay holan alani asin ni rohana sa pindo, gabi dipilit debatan kita. Ino na kita nilok na diayat 5. Dito dohian kita
baik anakku. Marhita-hita Yesus Kristus asa tuibana mangihuton halomoan ni rohani. Ini yang perlu kita garis bawahi ya mangyang. Dito do hita gabi anak mangihuton asa taulahon lomo ni rohani. Bahasa Indonesia dikatakan dalam kasih dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpuji kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Atau menengah anak-anak di kita makin berangkat dari kekayaan orang-orang pilihan, baik jasmani maupun rohani. Sesungguhnya hidup kita ini harus menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dak kolam di hapataran marhite ringas niroha tu pertanyaan. Dak kolam di ulau ala patita manang ala situa, ala guru manang ala aha kita digalup ulau ta sigalupan. Bukan hanya mendatangkan pujian karena pedagang yang baik, karena guru yang baik, karena orang tua yang baik, tetapi sesungguhnya untuk semua hal. Anggohola diulau tayo kita terpuji, asa gabi dipuji sa padita, asa dipuji sa situa, sa guru sa partiga-tiga, sa partukang holan na asing, nalau mangit tutungan ng luwan. Itu hanya mendatangkan untuk kepada diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya kekayaan orang-orang pilihan Tuhan itu dikatakan dalam ayat 5 dan 6 tadi harus mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Atau ngamanginan ko ha, adong rupe hamorang na tumipo siyan molulung gabi panean hita biarta na sumurungi, masih ada kekayaan yang lebih ketika Tuhan sudah mengaruniakan ngamar pada Tuhan ini madok kita perjabar kita di hamulaw na sumurung di surga. Hanya memang untuk itu tidak instan. Kalau kita tadi masuk ke rumah ini, semuanya sudah tersedia. Semua yang ada ini tidak kita ketahui apakah enak atau sejuk. Kalau tidak kita nikmati. Lalu kalau mungkin ada yang haus dilegakan dengan minuman, ada mungkin yang lapar dikenyangkan dengan makan sedikit kerupuk. Tapi kalau ini tidak kita nikmati, kita tidak tahu apakah ini enak atau mampu menyejukkan. Lalu kehidupan kita diperkenankan, kita dipilih menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tidak instan, tidak cukup dengan datang pertanyaan, pulang, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun berdoa. Sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu nyata melalui seluruh gerakan kehidupan kita. Seperti kipas yang tidak berhenti berputar ini mendatangkan kesejukan bagi kita. Lebih daripada itu sesungguhnya gerakan kehidupan kita harus membuktikan bagaimana kita sudah dikaruniakan, diberi kasih karunia untuk memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Irok ayat itu di bangsa libana dapat kita haloni ginan ni mudarna kasesaan niya kapangalosyon mangihuton asin ni rohana na karlubi. Naungwas ni sihon na itu kita madongan hapisaran dohon habisuhon guna. Diba ini patut kita sidong mauliate ay buwas di bana mga leo. Kasesaan ni dosay na patut niyan uhum ala dosa do jabarta di portigo. Namang utamanginan na indohonon ni tutugon hamoraon asli rohaima ala dibaga sa Tuhan Jesus nung nga do tita ditobus jala sudedo sakta nung nga disesa do manita partohat di hanguluan ng hasangakon na manoktong di surgo. Di ba ni ipabotoho di ba na kita tahini rohani. Dia menyatakan rencana kemuliaannya selama kita hidup di dunia ini. Dipapatag na sangkap ni rohana na naihubasakta asa partohak kita di halajaw banua jari. Ilo naking
natajaha, sianayat, siya sahat ro di ayat 10. Ato nga mangina, wa maasaboy hot miya kita kasih karunia. Kasih nerohan itu hani asitong na mono-ono do kamian di bagasan Kristus. Atong gabi para siniroha man nunga di papatar asinirohan na kita. Gabi para asiniroha man mauldoy molo holan karugia doy kabukir. Mauldoy molo holan pikiran tado kapangasan. Mauldo papataron asinirohay. Maradok pon humaliang ta molo kapikiri dangadong paruntungan siyanin dapot. Ito nga manginan, moloradin kita manglahon lomo ni rohan. Moloradin kita gamit perpanjangan hata ni debata dinulita. Mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dibentuk menurut kehendaknya. Dangadong na mau. Dangadong na pamalu. Dangadong na palujahu. Dangadong na pasusahu. Kapatarbon menyatakan kasih karunia yang ada pada kita di dalam seluruh gerakan kehidupan kita. Atau molo-olo kita meninggalkan hajal maun naburuki sama seperti Abraham dalam khotbah minggu yang lalu. Belajar meninggalkan cara hidup yang lama. Lalu kita belajar hidup dalam kasih karunia yang harus membuahkan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Asal na yung doon nito bukon, unak ko lang marlaba para buhay ni panadayotay di Kristus o na di kita sabi. Kasih karunia itu harus kita buktikan, bukan hanya kita singkuri karena sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan luar biasa disipun ni situa di sermon na di hari Jumat ini. Wari nang mainon, makalason asinirohay di ngolo niba, jala pakatahoni di ngolo sigalupan. Bagaimana kita mensyukuri kasih karunia yang ada pada kita dan membuktikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang di sidang umum jemaat kasepakati do ada diskusi di pertanyaan. Ya, ada orang narosyak kita. Di sidang umum jemaat disepakati ada diskusi sebelum ditutup khotbah. Lalu kalau mungkin ada yang mau bertanya atau mau berpendapat, kira-kira bagaimana kita mensyukuri kasih karunia yang sudah dinyatakan dalam hidup kita dan bagaimana kita membuktikannya di dalam kehidupan kita. Satur pokok na kinong ngarapot kita asinirohan na sumurong dipilih kita gabi anak hakolongannya. Jadi parada di kita panusia nama cayaga mudar na lurus dari patohak kita di harajau banua hijau. Maka kasih karunia yang ada padaku berbeda dengan yang ada pada Amang dan Bilang semua. Lalu cara aku mensyukuri dan membuktikan bahwa aku sudah dipenuhi oleh kasih karunia. Ngagok asini rohai bicara di mulutku. Berbeda dengan cara kita masing-masing. Maka sebelum amin, boleh ada yang bertanya satu orang. Sangat kuat emang, udah pengajarku, ano bosak kamu. Nanti kalau kita tidak laksanakan, kebetulan ini pertanyaan yang pertama. Yang mengingat ketemu dengan jemaat sektor 2 sama sektor 8, ada nggak dong di sektor 6 diskusi? Memang disepakati di sidang umum jemaat. Kalau pendetanya berkhotbah, lalu ada diskusi. Nah, boleh ada bertanya, boleh ada yang berpendapat. Tetapi tetap kita batasi waktu. Dan kalau ada yang mau ditanya, disimpanlah pertanyaannya sampai pendeta datang lagi bulan depan. Karena hanya sekali sebulan bertemu dengan pendeta di pertanyaan. Ada amanginang yang mau bertanya, memang abstrak ini kasih karunia. Jangan-jangan ada yang tidak memahami bahwa hidupnya ini, napas ini, semua yang ada ini hanya kasih karunia, ya. Dan untuk itu jangan sampai ada yang mengatakan itu. Untuk
Dipilih kita gabi anak-anak, dipaloas ang luar, ibaradi din na hulak ang luar pagdagingon. Di po tiyo sabi, alay ang luar na manok to, ang salili ninyo. Isa na yung manukon, gapole lang ang pendeta, di bumadyo ang tanya. Ano yung manukon ang manyan? Luar tanya. Jangan disini. Karena gak tahu nanti pertanyaannya mah, menjebak. Boleh ada manginang? Ya boleh dari luar. Boleh amang pasar ibu. Kalau kulihat status amang pasar ibu ini luar biasa. Dia mengenal Tuhan, memahami, memaknai perjalanan hidupnya karena pengenalan akan Tuhan. Lalu bagaimana kira-kira amal? Iya, menikmati kasih karunia itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya boleh dosa dulu, wama papahan. Iya, ada yang mau ditanya Amang? Iya, silakan Amang. Hari ini. Kung naroon mo, basta halak, baik siya na kapong sampik. Paguro mo siya. Naroon mo rin. Pas. Iya. Enci lah, enci. Enci junta. Iya. Eh, nama ko pinsan lang. Suku mana? Baru dah po buwan Lucia, sarap ka Lucia.